Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8. Aku Aruna Mandani Dan aku Dwi Yunita. Kami akan membahas mengenai akuntansi kewajiban Badan Layanan Umum. Pokok-pokok bahasan: 1. Definisi, 2. Jenis-jenis, 3. Pengakuan, 4. Pengukuran, 5. Penyajian dan pengungkapan. Definisi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Layanan Umum. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban jangka pendek, kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek: utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Pengakuan kewajiban jangka pendek Badan Layanan Umum. Utang usaha. Utang usaha diakui pada saat Badan Layanan Umum menerima jasa atau hak atas barang atau jasa, tetapi Badan Layanan Umum belum membayar atas barang atau jasa yang diterima. Utang pajak. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Badan Layanan Umum untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar harus diakui pada saat Badan Layanan Umum telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi Badan Layanan Umum belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan Badan Layanan Umum sebagai pembayaran jasa tertentu, tetapi Badan Layanan Umum belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban Badan Layanan Umum untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam utang usaha, bagian lancar utang panjang, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Pengukuran kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran atau penyelesaian oleh Badan Layanan Umum. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Pengungkapan, utang Badan Layanan Umum diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman atau kreditur, bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur piutang berdasarkan kreditur. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat Badan Layanan Umum menerima hak dari pihak lain, tetapi Badan Layanan Umum belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.
Penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar atau diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Yang kedua, bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain jumlah rincian jenis utang jangka panjang, karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku utang berdasarkan kreditur, jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur, dan yang terakhir, hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi. Baiklah, masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2023, Universitas A menerima pinjaman dari bank sebesar 500 juta rupiah dengan jumlah bunga 10% per tahun yang akan dibayar pada akhir periode pinjaman. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerimaan pinjaman dari bank yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, jurnalnya yaitu kas terhadap utang bank sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2023, Universitas A mengakui beban bunga pinjaman sebesar 50 juta yang didapat dari 10% dikali 500 juta dan membayar bunga dan pokok pinjaman kepada bank. Jurnal untuk mengakui beban bunga pinjaman pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu beban bunga sebesar 50 juta terhadap utang bunga sebesar 50 juta. Jurnal untuk membayar bunga dan pokok pinjaman kepada bank pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu utang bank sebesar 500 juta, utang bunga sebesar 50 juta terhadap kas sebesar 550 juta. Baiklah, itu saja pembahasan dari kami. Sampai ketemu lagi.